Shalom, selamat datang di program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMH Kamenteng Jakarta. Pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 pekan ke depan berjudul Yesus Jangkar Jiwa, di mana ayat hafalannya tercatat di dalam Ibrani 6 ayat 19-20 yang berbunyi, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pada pelajaran di awal Sabat petang yang dijelaskan dalam Ibrani 5 ayat 11 hingga Ibrani 6 ayat 20, dikatakan bahwa Paulus memberikan peringatan yang keras tentang bahaya yang murtad dari Yesus. Rasul Paulus prihatin bahwa para pembaca dan pendengarnya berada dalam bahaya menuruni lereng licin mencintai diri dan tidak beriman. Mereka memiliki indera spiritual yang tumpul karena situasi sulit yang mereka hadapi, sehingga mereka telah berhenti bertumbuh dalam pemahaman dan pengalaman mereka tentang Injil. Bukankah ini juga bahaya potensial bagi kita semua, di mana kita seringkali menjadi kecil hati karena masalah yang kita hadapi, kemudian menjadi murtad. Selama 1 minggu ini, kita akan belajar dan berfokus pada dorongan-dorongan yang penuh kasih sayang yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Pelajaran hari Minggu berjudul Mengecap Firman yang Baik. Dalam Ibrani 6 ayat 4-5 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Telah diterangi berarti mereka telah mengalami pertobatan dan dibebaskan dari dosa. Mereka telah berbalik dari kegelapan kuasa iblis kepada terang kemuliaan Allah. Pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, berarti mereka telah menerima Roh Kudus dan telah mengecap pemberian kasih karunia Allah. Mengecap firman Allah yang baik, berarti mereka telah mengecap firman Allah melalui kitab suci dan mengalami kebenaran Injil. Karunia dunia yang akan datang mengacu kepada mujizat yang akan Tuhan lakukan bagi orang percaya di masa depan, yaitu mereka telah mengalami kebangkitan rohani, pikiran yang telah diperbarui, dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Paulus mungkin memikirkan generasi padang gurun, yaitu bangsa Israel dalam pembebasannya dari Mesir. Namun Paulus menyarankan bahwa bagaimanapun adalah bahaya apabila kita melakukan kemurtatan dari Tuhan, terlepas dari semua perkenanan Tuhan pada bangsa Israel di padang gurun. Pelajaran hari Senin berjudul Mustahil untuk Dipulihkan. Dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya namun murtad tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dalam bahasa Yunani, teks asli menekankan pada kata tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk memulihkan mereka yang telah murtad karena mereka telah menyalibkan lagi anak Allah dan telah memalukan Kristus di depan umum. Paulus ingin menekankan bahwa tidak ada jalan keselamatan di bawah kolong langit selain kecuali melalui Kristus. Para pemimpin Yahudi menyalibkan Yesus karena Dia telah membahayakan kekuasaan mereka. Karena itu mereka melakukannya untuk melenyapkan dan menghancurkan Yesus sebagai pribadi dan musuh yang kuat dan berbahaya. Inti dari kehidupan Kristen adalah memikul salib dan menyangkal diri. Jika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi kemudian kita menolak Dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kita telah menyalibkan Dia lagi dan menghinanya di muka umum. Dia mendorong kita untuk menyalibkan dunia, tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, dan menyalibkan seluruh daging dan segala hawa nafsu keinginan kita. Yesus mendorong kita untuk mati bagi diri kita sendiri dan menanggung kehinaannya bersama Dia. Pelajaran hari Selasa berjudul Tidak Ada Pengorbanan untuk Dosa yang Tersisa.
Peringatan dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 yang dituliskan Paulus tentang dosa yang tidak ada pengampunan, yaitu jika kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, menolak hukum Musa, menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Tuhan telah menunjuk Yesus sebagai perantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Melalui Dialah kita memiliki pengampunan dosa apabila kita mau mengakui dosa kita. Menginjak-injak Yesus menyeratkan bahwa orang murtad telah memperlakukan Yesus sebagai musuh. Inilah yang ingin Lucifer lakukan di surga, yaitu ingin menghina Yesus dan hendak menyamai yang maha tinggi. Demikian pula apa yang manusia durhaka akan lakukan di masa mendatang, yaitu meninggikan diri dan menyatakan diri sebagai Allah. Menghina roh kasih karunia ini menyiratkan bahwa orang murtad telah menanggapi tawaran kasih karunia Allah dengan penghinaan. Tidak ada cara lain untuk pengampunan atas dosa yang tidak memiliki pengorbanan atau penebusan itu selain Yesus sendiri. Marilah kita berserah dan sepenuhnya belajar menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jangkar dalam kehidupan kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita selama 1 pekan ini. Terima kasih telah bergabung di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit GMH Menteng, Jakarta. Jangan lupa untuk tetap mempelajari buku Sekolah Sahabat kita setiap harinya untuk meningkatkan kerohanian kita dalam pengertian tentang kebenaran firman Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat, Tuhan memberkati.